Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan konten RT beraktivitas di kebun. Teman-teman, saya melihat pohon pisang, anak-anaknya sangat banyak. Saya mau upayakan memberantas anak-anaknya, membuang sebagian anak-anaknya supaya tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu nutrisinya berebutan antara induk pohon pisang dan anak-anaknya itu, sehingga nanti buah pisangnya kurang baik teman-teman, karena nutrisinya terbagi sama anak-anaknya. Jadi induknya itu nutrisinya berkurang. Sekarang saya mau membabat atau membuang sebagian anak-anaknya yang terlalu banyak itu. Tuh teman-teman ya, ini daunnya bukan layu, tapi daun ini karena indukan pohon pisang ini kurang nutrisi, akhirnya daunnya juga pada patah. Tuh teman-temannya, ada buah pisangnya tuh. Jadi karena terlalu banyak anak-anakannya, akhirnya mengganggu ke pertumbuhan dari buah pisang tersebut. Nah, ini anak-anaknya tuh. Teman-teman, saya mau membuang anakan-anakan dari pohon pisang ini, tapi tidak dengan dicongkel. Tidak dengan dicongkel dari akar, dari bonggolnya ya. Sebab kalau dicongkel itu mengganggu perakaran dan mengganggu pertumbuhan dari indukan. Sedangkan indukannya sedang ada buahnya. Jadi nanti kalau mengganggu buahnya itu malah menjadi kurang baik. Ya teman-teman, jadi saya tidak mencokelnya. Apalagi anakan-anakan ini sudah pada remaja. Kalau udah pada remaja itu bonggolnya itu udah besar. Jadi kalau dicongkel itu membutuhkan tenaga yang banyak. Nah, ada cara yang lain, yaitu dipangkas. Dipangkas, disisakan 20 cm atau 30 cm. Tapi kekurangannya itu kalau dipangkas itu dia akan bertunas lagi. Lambat laun dia akan tumbuh lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini tuh. Dia bertunas lagi. Kalau cara dipangkas itu bertunas lagi. Cuma saya punya cara dengan pengalaman yang sudah. Saya mau pangkas supaya tidak mengganggu perakaran, supaya induknya tidak stres. Karena kalau dicongkel itu mengganggu perakaran dan induknya bisa stres. Tapi saya mau memangkas saja. Anak-anak ini mau saya pangkas, tapi pangkasannya itu saya mau semprot dengan disinfektan supaya pangkasannya itu mati dan tidak tumbuh lagi tunasnya. Lambat laun dia akan membusuk dan hitam dan akan mati. Jadi dengan ini tidak mengganggu dan tidak membuat stres dari indukan pohon pisang itu. Ya teman-teman, sebelumnya biasa dengan alat ini saya semprot dulu dengan disinfektan supaya aman. Barangkali alatnya mengandung virus, jadi sudah steril dulu ya teman-teman ya.
segala sesuatu kalau untuk memangkas atau memotong daun-daun pisang atau pohon-pohon pisang, jangan lupa teman-teman ya, disterilkan dulu alatnya supaya aman bagi pohon pisang itu. Sebab bahaya penyakit layu fusarium itu susah diobatin dan bisa menular. Ya teman-teman. Nih. Kita semprot bekas pangkasannya supaya dia nggak bertunas lagi. Tuh seperti ini ya teman-teman, kita semprot. Tuh baru disemprot aja sudah berubah warnanya. Nanti lambat laun dia akan menghitam, akan mati, dan akhirnya nanti membusuk sendiri. Jadi dia tidak akan keluar tunas lagi. Walaupun keluar tunas, dia tidak akan besar. Paling 5 cm dia akan hitam dan akan mati. Nah itu yang baik itu disisakan 20 cm atau 30 cm batangnya, jangan terlalu habis ke tanah. Soalnya kalau habis ke tanah, yang dikhawatirkan disinfektan ini masuk ke dalam perakaran dan mengganggu perakaran itu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman ya, kalau disinfektan itu nggak terlalu bahaya. Bahkan kalaupun dia masuk ke dalam perakaran, dia tidak akan membuat perakaran itu rusak atau mati. Bahkan perakaran itu bisa bersih dari virus-virus atau bakteri-bakteri fusarium. Nah, semacam anakan ini teman-teman, kalau kita dongkel, kalau kita cabut dari perakarannya, itu sangat mengganggu sekali ke indukannya. Sebab perakarannya ini bonggolnya sangat nempel dengan indukannya. Kalau kita congkel, pasti indukannya akan stres. Makanya kita akalin dengan cara dipangkas saja, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Dipangkas, kita semprot dengan disinfektan supaya dia tidak tumbuh lagi dan tidak bertunas lagi. Kita sisain satu anakannya yang sudah remaja teman-teman ya. Ini daun-daunnya pun bagus tuh, mulus, batangnya pun bagus, mulus, sehat. Jadi saya sisakan satu buat generasi penerusnya. Ini satu lagi anakannya, satu lagi saya pangkas lagi.
Ayo kita cari lagi rumpon-rumpon pohon pisang yang anakannya banyak. Ini bekas dipangkas karena tidak disemprot sama disinfektan, maka bertunas lagi dan dia akan tumbuh lagi. Makanya harus disemprot sama disinfektan supaya tidak tumbuh lagi dan akan mati. Nah, ini teman-teman banyak nih. Ini rumpon ini lumayan anakannya ada banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sama yang sudah remaja. Nah, kita sortir. Kita sisakan yang remaja 1 dan yang anakan 1. Kita ambil yang batangnya dan daunnya sehat. Yang kita sisakan. Rumpon ini sudah kita pangkas. Kita cari lagi teman-teman ya, rumpon-rumpon mana yang banyak. Nah, rumpon ini juga harus dipangkas nih. Harus dipangkas 1, 2, 3. Kita pangkas 3, sisain 2. Ya, sudah ya teman-teman. Ini rumpon yang terakhir. Tuh. Rumpon yang terakhir kita sisain anaknya 2. Yang sudah dewasa 1, yang masih remaja 1.
Nah ini indukannya nih, indukannya luar biasa tuh, buahnya luar biasa teman-teman, buahnya sehat sekali, sebentar lagi juga tua. Nah, tuh teman-teman sudah ya, yang ini anaknya satu cukup, remaja satu, yang anakan satu. Nah kalau ini anaknya dua, ini yang dewasa satu, tuh yang anakan satu. Paling kita buang yang bayinya aja, yang masih bayi kita buang. Maaf kalau kameranya goyang teman-temannya, soalnya tangan satunya pegang kamera. Ini tidak ada anakannya. Ini anakannya satu cukup. Lagi. Ini sudah saya pangkas. Disisain satu yang dewasa, satu yang masih remaja. Yang lainnya sudah saya pangkas. Kita beresin dulu teman-temannya. Sampai di sini dulu teman-temannya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan segala urusannya dan rezekinya berlimpah. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.